warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu hari ini di hari Kamis tanggal berapa ya sekarang nih? Tanggal 15 Desember 2022. Jadi pertengahan bulan. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan pergantian tahun. Partai Solidaritas Indonesia itu baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu peserta pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 nanti akan ada 17 partai politik. PSI ini bisa dibilang adalah partai baru, tapi partai juga lama. Karena dia pada pemilu yang lalu itu dia tidak lolos parliamentary threshold, ya. Dan kemudian dia harus mengikuti lagi verifikasi faktual bersama dengan partai-partai baru dan partai lama dan partai baru juga yang tidak lolos. Dan sekarang ini dia dinyatakan lolos verifikasi faktual dan mendapat nomor urut nomor 15 ya, bukan nomor urut, nomor 15. Nah, namun di tengah proses tahapan pemilu yang semakin mendekat ini, Partai Solidaritas Indonesia kembali ditinggal hengkang oleh petingginya. Jelas ini merupakan alarm tanda bahaya yang sangat serius bagi partai yang dihuni oleh anak-anak muda ini. Setelah pekan lalu, atau tepatnya tanggal 5 Desember, hari Senin 2022, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Mikhail Victor Sianipar, mundur sebagai Ketua DPW dan juga sekaligus keluar dari partai. Kini Rian Ernest Tanujaya ini menyusul hengkang dari partai yang dipimpin oleh Bro Haji Giring Ganesa Jumario. Pengumuman pengunduran diri Rian Ernest yang menjabat sebagai Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI itu diposting di akun media sosialnya pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Para saudara dan sahabat, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, kritik, maupun saran yang diberikan kepada saya selama perjalanan politik saya 4 tahun ke belakang. Khususnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia yang telah menjadi rumah yang begitu hangat dan nyaman bagi saya selama 4 tahun ini. Namun kini saatnya saya mengambil keputusan yang berat, tapi perlu saya lakukan. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini inilah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya. Saya berterima kasih kepada sahabat, saudara, mentor, dan rekan seperjuangan saya di PSI, Bro Jeffrey Giovanni, Bro Giring Ganesa, Sis Kris Natali, Bro Raja Antoni, Sis Dia Tungga Esti, dan seluruh rekan-rekan di DPP PSI dan seluruh daerah PSI. Dan juga kepada teman-teman saya di Lembaga Bantuan Hukum PSI. Dan semoga para saudara dan sahabat sekalian terus mendukung, mengawasi dan memberi masukan kepada saya, Rian Ernest, kemanapun langkah politik saya selanjutnya. Khususnya kepada para sahabat di pemilihan DPR Jakarta Timur 2019 lalu. Dan juga gerakan Batam Baru Pilkada Independen di 2020. Meski mundur dari PSI, namun perjuangan saya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti. Negara besar dan berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik. Karena itu, saya, Rian Ernest, akan tetap di jalur politik. Dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata, bro dan sis sekalian, Rian Ernest pamit. Terima kasih. Sama seperti Michael, Rian Ernest ini mengaku dia akan terus aktif di dunia politik. Tadi ya kita simak ya. Artinya Rian ini seperti halnya Michael itu akan pindah ke parpol lain. Namun keduanya itu sampai sekarang belum menjelaskan partai apa yang akan mereka pilih. Michael waktu itu menyatakan PSI sudah berubah dan dia tidak meyakini idealisme politiknya bisa diperjuangkan melalui dan bersama PSI. Sementara Rian Ernest tadi secara tersirat juga menyampaikan kekecewaannya terhadap PSI. Bahasanya sih tidak segamblang Michael, tapi dengan tadi kalau kita simak,
dia menyatakan kan tadi dengan kalimat seperti ini, negara besar dengan potensi luar biasa seperti Indonesia itu perlu cara-cara politik lebih baik. Artinya kan dia menyiratkan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh PSI selama ini tidak baik atau kurang baik lah gitu ya. Cabutnya Bro Rian, kan begitu ya biasanya di kalangan PSI memanggil Bro and Sis ini. Ini jelas merupakan pukulan telak yang beruntun terhadap PSI. Sampai sekarang ini setidaknya sudah 5 orang ya petinggi PSI yang cabut dan ini posisinya tidak main-main, bukan ecek-ecek nih. Pukulan pertama itu datang dari Ketua DPP PSI Samara Amani. Ini salah satu ikonnya pada waktu ikon dari PSI ya. Pada tanggal 18 April 2022, Samara Amani mengumumkan pengunduran dirinya dari PSI. Samara yang belakangan ini tinggal di New York, Amerika Serikat, karena setelah menikah dia akan ikut suaminya yang mengajar di Universitas New York atau di New York University, dan dia sendiri sekarang juga mengambil S2 di New York University. Dia mengaku akan vakum dari dunia politik dan mencari tantangan lain di luar dunia politik. Namun begitu, waktu itu netizen itu banyak yang mengaitkan pengunduran diri itu karena kedekatan hubungan suaminya dengan Anies Baswedan. Ini nggak terlalu salah ya, karena dari jejak digitalnya netizen itu menemukan beberapa cuitan dari Ismail Fajri, ini suami dari Samara, nama lengkapnya Ismail Fajri Alatas, atau di kalangan teman-temannya dipanggil dengan panggilan Aji, itu memang dia kelihatannya menjadi bersimpati dan mendukung Anies Baswedan. Mereka juga kelihatannya punya hubungan yang cukup dekat, karena pada waktu Samara dan Aji menikah itu Anies hadir, dia diundang dan dia hadir, dan waktu itu disambut dengan hangat ya. Dan itu kan bisa kita lihat dari bahasa tubuh Aji Ismail Fajri Alatas, suami Tamara, ketika menyambut Anies Baswedan ya. Kita lihat dalam foto-foto itu. Ya, ini bahasa tubuhnya kan memperlihatkan hal itu. Namun saat itu Samara membantahnya dan dia menyatakan sebagai pasangan suami istri mereka itu saling menghormati sikap politik masing-masing. Jadi dia tidak mungkin karena Aji mendukung Anies kemudian dia dia juga otomatis juga mendukung Anies. Tapi kalau toh nanti akhirnya ternyata Samara secara terbuka mendukung Anies Baswedan, kita nggak perlu terlalu kaget, dan itu mungkin berarti sekarang Samara Amani punya pandangan politik dan sikap yang sama dengan suaminya. Tapi sekali lagi ya, Samara menekankan bahwa itu mereka menghormati sikap dan pilihan politik masing-masing. Nah ini setelah Samara itu mengundurkan diri, hanya berselang 2 bulan kemudian datang pukulan yang ini sangat telak. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, pada tanggal 28 Juni 2022 mengumumkan bahwa Sekretaris Dewan Pembina PSI, Suni Tanuwijaya, secara resmi sudah mundur dari PSI. Ini memang Suni kelihatannya waktu itu sudah cukup lama ya tidak aktif di partai. Tetapi yang lebih mengejutkan itu bukan soal pengunduran dirinya. Grace Natali menyebut bahwa Suni ini orang dekat mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok itu akan membantu Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Bro Suni gentleman, dia mengakui akan mensupport Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri. Itu kata Grace Natali. Setelah Suni, sebulan kemudian itu datang lagi pernyataan yang juga tak kalah mengejutkan. Ini Surya Chandra, ini kader PSI yang menjadi wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang kemudian direshuffle oleh Pak Jokowi dan digantikan oleh Raja Juli Antoni. Ini juga tadinya pernah menjabat sebagai sekretaris atau sekjen partai sekjen PSI ya. Surya Chandra pada waktu itu menyatakan dia akan membantu Anies Baswedan untuk meraih cita-citanya sebagai presiden pada Pilpres 2024. Namun pada saat dia menyatakan itu akan membantu Anies Baswedan, dia belum menyatakan pengunduran diri dari PSI, dan belakangan Surya Chandra itu baru dia mengakui sudah meninggalkan PSI karena ingin membantu pencapresan Anies Baswedan sampai tuntas. Sebenarnya dengan ada atau tidaknya pernyataan dia mengundurkan diri dari PSI ini, saya kira kan kalau dia akhirnya mengundurkan diri itu jelas merupakan pilihan yang tidak bisa dihindarkan, karena kita tahu posisi PSI itu yang sangat keras menentang Anies Baswedan dan menggelarinya sebagai bapak politik identitas. Jadi nggak mungkin dong kalau Surya Chandra mengambil pilihan politik yang bertentangan dengan DPP PSI. Setelah Surya Chandra kemudian menyusul Michael Sianipar dan sekarang Rian Ernest. Jika kita amati ya figur-figur penting yang mundur dari PSI itu
semuanya punya benang merah dengan Anies Baswedan. Dan ada yang secara langsung dan tidak. Dan beberapa di antaranya itu juga yang menarik, itu pernah menjadi lingkaran dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ini lawan Anies Baswedan pada Pilkada DKI tahun 2017. Suni, Michael, dan Rian Ernest ini pernah menjadi staf Ahok. Bahkan kalau Suni ini punya peran penting menjadi semacam bridging, menjadi perantara Ahok dengan para taipan-taipan pengembang di Jakarta. Ernest ini adalah tim hukum Ahok. Jelas ini merupakan sebuah ironi besar bagi partai yang para petingginya dikenal sebagai haters atau pembenci Anies. Suni dan Surya Chandra sudah pasti akan mendukung Anies Baswedan. Secara terbuka mereka menyatakan itu. Kalau Suni tadi dia seperti disampaikan oleh Grace Natali, ya. Sementara Surya sudah menyatakan secara terbuka kepada publik. Nah, Samara Amani seperti saya sampaikan sebelumnya juga ini punya benang merah kedekatan dengan Anies Baswedan. Suaminya ya, apakah kemudian juga nanti dia akan mendukung Anies Baswedan? Ini saya kira nanti waktu yang akan membuktikan. Tetapi kalau toh dia tidak mendukung, pasti dia tidak akan mengambil jalan seperti yang ditempuh oleh para politisi PSI yang sangat keras mengkritik dan terus mencela bahkan ya Anies Baswedan. Bagaimana dengan Michael? Ya, Michael ini kendati PSI Jakarta waktu melalui DPRD itu sangat sering secara keras mengkritik Anies, namun kalau kita lihat jejak digitalnya, Michael ini punya kedekatan secara personal dengan Anies Baswedan. Michael juga pernah membela Anies ketika ada seorang netizen yang menyerang dan mempertanyakan kewarganegaraan dari Anies Baswedan. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa dia sudah muak dengan politik polarisasi dan dia dengan tegas menyatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah warga negara Indonesia seperti halnya yang lainnya juga. Ketua fraksi PSI di DPRD Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo juga pernah mengkritik jubir PSI pusat yang dinilai tidak tendensius terhadap Anies Baswedan. Pada waktu itu kasusnya ini berkaitan dengan ada para pemudik yang pulang kampung yang menggunakan kaos Anies Baswedan yang pada waktu itu kata juru bicara PSI pusat disebut sebagai ini penyalahgunaan kewenangan Anies karena dia menggunakan anggaran untuk kampanye. Padahal kemudian terbukti bahwa kaos-kaos itu dibuat oleh para relawan Anies Baswedan. Bagaimana dengan Rian Ernest? Semasa aktif di PSI, Rian itu juga sering menyampaikan kritik yang keras terhadap Anies karena karena berbagai kebijakan-kebijakan Aniesnya. Dan yang waktu itu juga Rian Ernest pernah sangat keras mengkritik Anies karena dinilai membuat tuduhan semena-mena, menyebut para staf Ahok termasuk Ernest itu menerima gaji dari swasta. Padahal menurut Ernest, semua staf Ahok itu menerima gaji dari dana operasional Ahok sebagai Gubernur DKI. Sebagai Gubernur DKI Jakarta memang Ahok itu mendapat dana operasional yang sangat besar, dan itulah yang kemudian digunakan untuk menggaji para stafnya. Walaupun sering mengkritik Anies dan sangat keras, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master Public Administration dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura ini ternyata punya jejak kedekatan dengan Anies Baswedan. Dia pernah menjadi tenaga Indonesia Mengajar. Ini sebuah program anak-anak muda dari berbagai kampus yang kemudian turun ke daerah-daerah terpencil di Indonesia dan menjadi pengajar di sana ya. Dan program ini diinisiasi oleh Anies Baswedan. Pada tahun 2011 sampai 2012, Rian itu pernah menjadi pengajar di sekolah dasar ya di Rote di Pulau Rote NTT. Bahkan dia pernah menjadi wali kelas ya, sebuah kelas yang jumlah muridnya itu 28 orang. Rian juga pernah membantu Anies sebagai anggota tim transisi ya. Ini setelah pasangan Jokowi Yusuf Kala terpilih pada Pilpres 2014. Dan seperti kita ketahui kan kemudian Anies Baswedan masuk dalam kabinet Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan Nasional, namun kemudian di tengah jalan dia di-reshuffle. Apakah Michael dan kemudian juga Ernest ini akan bergabung dalam gerbong Suni dan Surya Chandra yang menjadi tim ses atau membantu pencapresan Anies Baswedan? Ini yang menarik untuk kita tunggu. Namun seperti dalam konten sebelumnya ketika saya membahas soal Michael Sianipar, saya sudah memprediksi langkah Michael ini akan diikuti kader atau petinggi lainnya. Kemungkinan besar ini mundurnya Rian Ernest juga bukan yang terakhir ya. Masih akan ada kader atau petinggi PSI yang mengundurkan diri. Entah itu dilakukan secara terbuka atau diam-diam seperti yang dilakukan oleh Suni.
Ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bro Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum PSI sekarang. Apakah dia bisa diandalkan sebagai nahkoda yang dari PSI, menyelamatkan PSI, dan kemudian berhasil membawa PSI masuk kembali ke parlemen pada pemilu 2024. Kan pada pemilu 2019 itu PSI itu gagal masuk ke parlemen karena tidak memenuhi syarat presidensial parliamentary threshold 4%. PSI itu hanya punya sejumlah anggota di DPRD ya, dan di DPRD di DKI Jakarta cukup besar. Jumlahnya sampai 8 kursi. Kita akan menyaksikan bagaimana kiprah dari Bro Giring ini. Kalau dia masih tetap dipertahankan menjadi ketua umum partai. Itu juga kalau pemilu jadi dilaksanakan, tidak ditunda, diundur, atau dijadwal ulang oleh Presiden Jokowi yang sekarang sedang berjuang untuk terus memperpanjang masa jabatannya. Dan PSI ini mesti kita catat adalah partai pendukung utama Pak Jokowi, walaupun tidak masuk dalam parlemen, tapi beberapa tingginya itu diakomodir. Ada di dalam kabinet, walaupun levelnya hanya wakil menteri, tapi juga banyak yang menjadi staf khusus presiden dan juga di KSP ya, di staf di KSP, dan juga ada yang menjadi asisten atau staf khusus dari menteri. Saya Sunul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.